Halo, perkenalkan, nama saya Alexander Ganeda Bagaskara dengan NIM 1238097 dari PLAK atau kelas IFA. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan proyek NDVI untuk mata kuliah Geoinformatika. Di video ini saya akan menjelaskan cara saya dari membuat shapefile di GIS, di QGIS, dan import import shapefile dari di QGIS ke GEE, kemudian menulis kopas kode dari kode yang telah saya buat ke GEE untuk memberi visualisasi NDVI dari tempat tinggal ya, gitu. Tidak usah berlama-lama, langsung saja. Nah, oh ya, di sini saya pakai QGIS versi 3.44. Mungkin untuk teman-teman ada yang pakai versi LTR versi 3.40. Stepnya sama aja karena UI user interface juga nggak terlalu berbeda, jadi bisa langsung diikuti. Nah, dari awal sini teman-teman bisa langsung drag and drop OpenStreetMap ke jendela tengah sini. Nah, dari sini sudah terbuka kan, ada layer OpenStreetMap, langsung saja di zoom sampai daerah tempat tinggal atau daerah yang ingin dibuat shapefile-nya. Di sini saya Magelang ya. Bentar. Oke. Nah, di sini saya sudah di daerah yang ingin saya buat shapefile-nya, Keramat Utara. Nah, cara buat shapefile-nya gimana sih? Cara buat shapefile-nya pertama kalian tambah ke new shapefile layer, file name-nya bebas. Ini QGIS akan auto save shapefile-nya. Di sini saya bikin Keramat Utara. Aduh, oke. Utara. Contoh ya. Di sini geometri type kita pakai polygon yang lebih fleksibel dan tidak perlu nambah titik satu. Oke, untuk new field sebenarnya opsional aja. Mungkin buat temen-temen yang udah tahu mau ngapain bisa nambah new field. Untuk proyek ini kita bisa langsung pakai ID ya. Oke, kita oke. Nah, kalau kita buka filenya ya. Nah, dia sebenarnya kalau kita bikin layer shapefile sebenarnya sudah auto save di kalau kalau di kasus ini saya pakai Linux ya, lebih tepatnya Debian 13, sudah langsung di save di folder home saya, folder home. Nah, lanjut, cara nambah geometrinya adalah kita masuk ke toggle editing, kita tambah, karena saya tadi pilih polygon, kita tambah polygon. Nah, kita tambah titik di daerah yang ingin kita jangkau atau daerah yang kita pilih lah maksudnya. Di sini saya karena ingin cepat ya nggak, jadi di sini saya nggak terlalu presisi, bisa langsung tarik sini. Nah, sudah jadi nih, kita langsung klik kanan. ID-nya karena tadi ID-nya disetting pakai integer, jadi pakai angka saja. Di sini saya pakai 01. Oke, enter. Oke, sudah jadi. Nah, di sini kita langsung di layers, klik kanan Keramat Utara contoh ini. Di sini saya export save features as. Nah, di sini untuk penggunaan GE ya, saya cek di Google dan tanya AI. Di sini direkomendasikan untuk pakai ESRI shapefile ini.
dan CRS IPSG 4326 W384. Untuk file name-nya sih bebas ya, tapi karena tadi QGIS sudah auto save ya layer shape file kita, jadi mungkin teman-teman mau nih kan sudah tersimpan nih, mungkin teman-teman mau nambah folder karena filenya banyak dan biar nanti di kompresnya gampang. Ini saya mau Kramat Utara, Kramat Utara video lah. Oke, kita klik create. Name Kramat Utara video save. Oke, kita pencet oke. Oke, kalau sudah keluar layer exported ini, teman-teman langsung saja bisa exit QGIS karena kita udah nggak butuh. Untuk di sini ada stop editing, pencet di close without saving ya, karena sudah berhasil ekspor. Ya, close without saving lagi. Nah, di sini kan saya sudah simpan di file Kramat Utara video ya. Ini bisa saja langsung di blok, klik kanan, kemudian di kompres. Ingat saya pakai Linux, di tempatnya Debian. Cuman saya pakai GNOME. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pakai Linux ya, khususnya seperti KDE, XFCE mungkin bisa jadi beda. Tapi kalau di GNOME bisa langsung klik kanan kompres. Oh ya, dan jangan lupa ya, kalau mau kompres, jangan kompres foldernya, melainkan langsung blok filenya. Ini biar di GEE kedepannya saat mau impor filenya tidak terjadi error apa-apa. Oke, langsung kita kompres. Zip ya teman-teman. Oke, sebentar. Oh, sudah ya. Oke, kita berhasil nih. Berhasil kompres filenya. Nah, setelah kita berhasil kompres filenya, kita buka, langsung buka GE. Oke, URL GE yaitu kode. Nah, ini sudah ada code.earthengine.google.com, langsung klik saja. Nah, pada tampilan GE ini kalian bisa klik assets. Nah, di sini saya sudah sempat import shape file ya. Di sini klik new dan shape files, select zip. Bentar, oke, ini kode yang Kramat Utara video. Klik aja zip. Oke. Di sini akan keluar asset ID, project, matkul, geoinformatik. Nah, ini dulu saya lupa, tapi ini intinya nama proyek yang dipilih teman-teman. Jadi ini bisa beda, asset name-nya bisa disesuaikan lagi. Nah, untuk ini saya tinggalkan di Kramat Utara video, klik upload. Di task akan keluar unsubmitted task ya. Nah, ini dibiarkan saja, nanti dia akan upload ke servernya. Untuk prosesnya agak lama ini.
Oke, eh, ini sudah saya jelaskan impor shipfile-nya. Nah, karena agak lama di sini saya langsung saja lanjut ke bagian kode NDVI ya. Oke, ternyata nah, oke, NDVI berhasil dirender. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan. Tuh, jadi di sini saya ada 9 ya. Yang pertama di var ROI, range of interest, di dengan kode ini ya, var ROI sama dengan i.feature collection. Nah, ini tuh apa sih teman-teman? Nah, ini itu apa ya? Inisiasi lah. Apa ya? Intinya ini inisiasi. Nah, project matkul geoinformatika aset Sheffield Kramat Utara itu apa? Nah, ini adalah aset yang sudah kita upload. Nah, di sini bagian kiri ini ya, yang saya tunjukkan pakai mouse. Ini ada shapefile Kramat Utara. Nah, GEE itu ambil shapefile yang sudah saya sediakan, lalu menambahkannya sebagai layer. Nah, bisa dilihat ya, ini nih menambahkan layer shapefile ke peta. Center object ini biar tadi seperti tadi ya, kalau kita run langsung GEE akan lari ke daerah objek yang sudah kita pilih. Di sini objek ROI. Nah, untuk angka 12 sendiri sebenarnya angka zoom level. Jadi ini zoom level saya pasang di angka 12. Kemudian map add layer ini menambahkan ROI sebagai layer dengan untuk color ini sebenarnya bisa dibiarin aja dengan nama area of interest ya. Nah, kode keempat ya ini. Maaf, salah. Salah salah komen. Lupa. Oke. Var Sentinel 2 ini image collection dari Sentinel 2 yang sudah kita pilih ya. Image collection, kita ambil dataset. Nah, ini bisa dilihat ya, ini path-nya agak pendek. Nah, ini path agak pendek karena dataset Sentinel 2 sendiri sudah di hosting oleh Google Earth Engine langsung. Jadi kita nggak usah cari dataset lagi, bisa langsung ambil dari Google Earth Engine. Filter bounce ini maksudnya kita memberi filter spasial, yaitu citra yang overlap alias citra yang kita butuhkan untuk NDVI nanti. Nah, filter date ini teman-teman, filter date ini kan Sentinel 2 nih setiap harinya pasti ambil foto dari daerah yang dari bumi lah ya maksudnya. Nah, jadi filter date ini kan ini saya pasang 2024 ya, dari awal tahun sampai penghujung tahun. Nah, jadi dari citra ini teman-teman bisa pilih eh, waktu-waktu tertentu, semisal mungkin teman-teman mau mau pakai kodenya untuk misal saya kok proyeknya misal untuk non NDVI atau NDVI misal teman-teman nih banyak kan yang misal daerah sawah gitu. Nah, kan Indonesia sendiri dibagi dua musim, ada musim kemarau sama musim penghujan. Nah, jelas banget kan beda kalau
di saat musim penghujan NDVI-nya jelas hijau karena memang mungkin sama petani-petani ditanam tumbuhan padi. Mungkin untuk musim kemarau dia NDVI-nya merah karena padi sudah dipanen atau mengalami kekeringan jadi sehingga mengalami gagal panen gitu. Nah, jadi ini mempengaruhi lebih untuk karena saya sendiri Magelang ya, Magelang Keramat Utara sendiri daerah perkotaan urban. Jadi sebenarnya untuk filter gate ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi untuk teman-teman yang tadi seperti yang saya bilang untuk daerah sawah dan lain-lain ini bisa agak berpengaruh ini. Filter di sini filter LT ini maksudnya cloudy pixel percentage itu mengambil citra dengan tingkat tutupan awan kurang dari 20%. Kenapa? Ini supaya citra yang ditampilkan di Google Earth Engine ini tidak ketutupan awan, jadi bisa jelas. Gitu. Nah, composite. Composite Sentinel-2 median.grid. Nah, ini kan tadi saya ambil data dari 2024 awal sampai 2024 akhir. Nah, fungsi composite ini adalah membuat mozaik atau ini ya, median composite itu maksudnya ambil pixel rata-rata. Jadi dengan ini query yang sudah saya tentukan dari Google Earth Engine akan mengambil pixel rata-rata dari data-data yang dari citra tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Clip. Nah, fungsi clip itu apa? Fungsi clip itu bentar. Fungsi clip ini ya memotong kan citra ini satu Indonesia nih bisa. Nah, kalau di clip ini biar fokusnya di ini daerah kotak yang sudah kita pilih. Nah, dia ngambil dari ROI ya. ROI ini dari data yang sudah kita submit tadi, sampel yang sudah kita submit tadi. Nah, di sini fungsinya langsung menghitung NDVI ya. Nah, composite norm. Nah, fungsi kode ini karena agak susah dijelaskan kalau satu persatu fungsinya, jadi saya jelaskan aja. Fungsinya itu menghitung NDVI ya, dengan rumus NDVI itu near minus red band 4 per near plus red. Di sini maksudnya apa? Near sendiri maksudnya singkatan dari near infrared, teman-teman. Nah, composite normalized difference ini ternyata dari GE sudah tersedia fitur di mana kita itu nggak usah masukin rumus, langsung bisa melakukan normalized difference dari band merah langsung band near infrared gitu. Nggak usah tambah rumus-rumus, bisa langsung jadi lah istilahnya sudah disediakan. Di name NDVI kita mengubah nama band yang diambil dari Sentinel ini menjadi NDVI. Nah, untuk NDVI param sepertinya nggak usah saya jelaskan ya. NDVI dan ini tuh fungsinya memberikan warna ke kode yang sudah kan udah jadi nih hasilnya. Nah, ini akan jadi ini misal ini contohnya saya palet bagi menjadi 1, 2, nah dibagi dari 7. Nah, nanti dari rentang value itu akan dibagi menjadi 7 dan warna-warnanya sudah saya tentukan. Ini merah ke hijau. Nah, di sini tidak terlihat warna merah sama sekali karena memang daerah saya itu memang daerah yang
banyak pepohonan, jadi memang terlihat kuning dan hijau gitu. Untuk kuningnya sendiri sebenarnya gedung-gedung ya, visualisasi citra RGB ya, visualisasi ini ngambil band ya. Jadi dari Sentinel ini ternyata citranya itu dibagi per band. Nah, akhirnya kita harus jadikan satu biar keluar warnanya dan di sini. Nah, dan kode akhirnya ada di sini. Dari sekian kode ini tuh fungsinya untuk jadikan layer, teman-teman. Nah, layer terakhir, layer yang di render di sini itu adalah hasil dari fungsi-fungsi sebelumnya. Map add layer, composite, RGB params warna, nama Sentinel 2 RGB, map add layer NDVI params, ya warna, kemudian dengan tagnya NDVI merah hijau. Di sini saya mau ya gas nih atasnya kan lihat banget tuh, matikan. Hmm, dilihat. Nah, mungkin kalau dipindah di mode satelit langsung bisa matikan Sentinel, bisa. Dan cuman ya ini karena dia memang uh ya oke, itu saja video ini. Ini saya sudah menjelaskan dari awal bikin shapefile ya. Ini hitungannya cepat karena memang kodenya juga agak pendek ya sebenarnya. Oke, cukup. Cukup segitu saja. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang menonton dan Bapak Budi Santoso yang telah memberikan tugas ini. Terima kasih.